Nah, saya rasa itu sedikit perkenalan dari saya, ya kan, mengenai PT TKDN ini sendiri. Oke, mungkin teman-teman kita bisa langsung mulai aja berikut dari paparan dari PT TKDN. Baik, baik. Saya mulai ya kalau gitu ya. Oke, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ya, perusahaan kami adalah perusahaan Recording in progress. perusahaan didirikan oleh para ahli, para pakar di bidang transportasi dengan visi memanfaatkan teknologi cerdas terkini dan terintegrasi untuk memberikan solusi terbaik demi kemajuan transportasi, terutama di Indonesia dan Asia Tenggara. Misi kami tentunya menggunakan teknologi yang paling unggul. Kami memiliki misi untuk mendukung bisnis melalui penerapan keselamatan yang terintegrasi. Kalau di video-video yang sudah dilihat tadi, memang kami salah satu perusahaan di Indonesia yang punya concern terhadap safety di bidang transportasi, baik darat, laut, bahkan termasuk udara. Jadi kami melihat ada ceruk pasar yang baik di dalam melakukan penerapan atau meningkatkan improvisasi, meningkatkan keselamatan di industri transportasi. Selanjutnya mungkin boleh next slide. Nah, ini adalah jajaran Dewan Komisaris dan direksi kami yang selama ini aktif mengawasi kinerja direksi. Nah, di sini ada Pak Budi. Pak Budi merupakan salah satu independent commissioner dari Alfa, juga di Bluebird Tbk, dan juga merupakan komisaris pertama di PT TKDN Tbk. Beliau punya pengalaman yang cukup banyak di bidang transportasi selama menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat, ya kan, sekarang udah pensiun, tapi tetap mempunyai passion yang tinggi di bidang transportasi. Selanjutnya saya perkenalkan Pak Yana. Pak Yana sendiri merupakan komisioner di PT BPRS Kasana Umat dan juga merupakan salah satu ex-CEO dari PT Transjakarta. Kami juga mempunyai Pak Norman Taufik. Ya, Pak Norman Taufik adalah komisioner di Indonesian Cloud. Ya kan, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai CEO di Indonesian Cloud dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Bisnis dan Teknologi Advisor dari PT Angkasa Prima Teknologi. Di jajaran direksi ada saya sendiri dan ada Pak Rudi sebagai CFO dan Pak Yudi Haryadi. Demikian, mungkin selanjutnya. Ini adalah TKDN, misi kami, tagline kami selama ini kami selalu membawakan empowering management through technology. Kami mempunyai 5 pilar bisnis utama yang kami bawakan sebagai revenue stream kami sebagai smart city enabler. Yang pertama adalah kami sebut sebagai template dan transition. Template sendiri merupakan solusi sistem manajemen armada dan perangkat IoT. Di sini kita punya hardware yang kita bawakan, kita install di klien-klien kita, di customer kita yang jumlahnya ratusan. Ya kan? Nah, di sini kita memberikan kamera berbasis AI, black box, ya, untuk meningkatkan monitoring dari kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh para operator transportasi, baik operator penumpang maupun logistik. Selanjutnya kami mempunyai juga layanan yang kami sebut sebagai MyLisa, Line Integrated Service Assistant, yang merupakan bisnis proses outsourcing. Di sini kami memberikan layanan operator dan comment center untuk klien-klien kami dan membantu mereka dalam mengawasi kinerja pengemudi yang ada di dalam yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang mereka miliki. Selanjutnya kami juga mempunyai transport payment dan software yang bernama Tamaro, merupakan salah satu software untuk account based ticketing selain fleet management system, dan ada juga software as a service. Dan yang paling anyar, yang paling baru, kita baru meluncurkan di tahun ini setelah kita menjadi perusahaan terbuka adalah Smart Infrastructure Technology. Nanti akan kami jelaskan satu persatu di dalam slide kami. Boleh ke next slide. Oke, ini adalah gambaran dari Smart City Solution, gambaran keseluruhan dari produk-produk yang kami miliki. Saat ini kami mempunyai tentunya yang paling utama adalah IoT Smart Bus yang kita sebut template TKDN Advanced Mobility. Nah, di sini kami menggunakan teknologi terbaru yang paling modern untuk membantu meningkatkan keselamatan dari para operator transportasi darat, terutama baik penumpang maupun logistik, sehingga mereka mampu mengawasi kinerja para pengemudi dan kendaraannya pada saat mereka mengoperasikan kendaraannya. Di lain hal kami juga mempunyai yang namanya solusi-solusi yang kami sebut ITCS. Ya, ITCS itu bagian dari infrastruktur yang kami bangun. Saat ini kami terapkan di Solo untuk membantu mengawasi traffic
yang ada di kota Solo. Kenapa kami bermain di area ini? Karena di Indonesia pemain ITCS itu sebenarnya belum banyak, dan teknologi yang dipakai sebenarnya masih merupakan teknologi yang masih cukup kuno. Jadi penerapan teknologi di Solo ini merupakan salah satu contoh dari kemampuan perusahaan kami untuk membawakan solusi terbaru dalam membantu pemerintah kota setempat mengontrol lalu lintas. Karena seperti kita ketahui, lalu lintas di beberapa kota ini udah mulai macet. Kita lihat di Jakarta, dan penggunaan kamera berbasis AI untuk mengontrol traffic dan lampu merah sebenarnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan arus lalu lintas jalan sehingga mengurangi kemacetan. Selanjutnya kita juga mempunyai smart command center, account-based ticketing, dan juga belakangan ini kami mulai aktif masuk ke rel kereta, ya kereta atau solusi untuk di kereta api. Nanti akan kami jelaskan. Di sini kami juga memberikan solusi untuk meningkatkan keselamatan melalui pengawasan jalur rel pada saat ini. Dan selanjutnya kita juga punya beberapa proyek ya baik di AP2, di terminal tentunya Angkasa Pura, maupun di pelabuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya boleh disebutkan. Nah, ini adalah gambaran dari solusi kami. Solusi yang untuk rel di sebelah kiri dan solusi yang berbentuk fleet di sebelah kanan. Ini adalah fitur-fitur yang kami bawakan. Fitur-fitur kami ini dipakai oleh pelanggan-pelanggan kita, ya baik B2B maupun B2G, untuk meningkatkan operasional mereka dan membantu mereka dalam melakukan pengawasan atas kinerja dari armada yang mereka miliki. Selanjutnya, nah ini selanjutnya kita akan bahas mengenai solusi yang kita punya di darat, di kereta maupun di laut. Kita lihat yang kita mulai sekarang di darat. Di darat ini merupakan solusi utama kami yang menjadi tulang punggung dari penjualan kita selama ini, penjualan hardware. Nah, penjualan hardware ini kita adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mempelopori penggunaan black box, ya penggunaan black box yang dipasang di kendaraan umum. Seperti kita ketahui, tingginya angka kecelakaan di Indonesia selalu pada saat kecelakaan yang disalahkan bisa jadi adalah pengemudinya. Padahal selama ini kasusnya itu beragam. Nah, penggunaan black box ini memungkinkan ya kan regulator, pemangku kepentingan baik pihak kepolisian maupun pihak pemerintah setempat mengevaluasi pada saat terjadi kecelakaan itu apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab utama. Selain itu, black box kami dilengkapi juga dengan kamera berbasis AI. Konsep yang kami bawakan dalam membawakan solusi hardware ini sebenarnya berbeda dibanding dengan yang lain karena kami lebih menekankan pendekatan antisipatif atau pencegahan, di mana kamera kami mampu mendeteksi wajah pengemudi, perilaku penumpang, dan juga kamera ini mampu mengidentifikasi ke dalam kondisi jalan yang dilewati, sehingga mereka mampu lakukan pencegahan pada saat mereka mengantuk, pada saat mereka merokok, ataupun lengah pada saat mengemudi kendaraan. Karena 70% kecelakaan di jalan raya itu biasanya disebabkan oleh perilaku pengemudi. Hal-hal ini yang kami bawakan, dan sampai saat ini kami masih menjadi pelopor di bidang ini dan mempunyai respon yang sangat baik di market. Selanjutnya adalah, nah ini adalah solusi yang kami bawakan di kereta api. Kereta api ini syarat sebenarnya dengan kecelakaan juga. Mungkin di Indonesia satu-satunya negara yang bus bisa ditabrak kereta mungkin ya. Kalau teman-teman pemerhati transportasi mungkin ngelihat begitu rendahnya tingkat keselamatan yang ada di negara kita, sehingga kereta api ini sering menjadi tempat di mana kecelakaan terjadi. Nah, di sini kami membawakan solusi yang berupa electro optics, ya kan, ada juga LiDAR. Ini dipasang di kamera-kamera inspeksi untuk memonitor kualitas dari rel yang dilewati. Karena sampai hari ini memang masih banyak kecelakaan terjadi karena mungkin rel yang anjlok, karena besinya mungkin sudah tua, dan juga ada beberapa kejadian di mana relnya itu besinya vandalisme oleh para warga setempat. Solusi kami mampu memberikan apa namanya diagnostik dari kondisi rel tersebut sebelum dilalui kereta api. Ini adalah salah satu contoh. Dan selanjutnya kita akan masuk juga ke vessel, ya vessel di slide berikut. Nah, ini juga kami bawakan ke maritim. Jadi kami punya paket solusi yang lengkap baik untuk di darat, di kereta maupun di laut. Semua solusi-solusi ini kami bawakan menggunakan IoT, ya kan, menggunakan teknologi yang canggih sehingga mampu meningkatkan pengawasan dari para pemilik armada tersebut. Selanjutnya, Tone Vision ini adalah solusi B2C kami yang akan kami bawakan di tahun depan untuk
kendaraan pribadi maupun kendaraan baik motor maupun mobil, sehingga mereka dapat menggunakan solusi-solusi yang tadi kami bawakan ke dalam penggunaan kendaraan pribadi mereka. Baik, selanjutnya ada juga yang namanya BPO di tempat kita. Ini adalah Business Outsourcing, Smart Command Center, Solusi Manajemen Alidaya. Dan selanjutnya kita punya Transport Payment Solution yang kita sebut sebagai DICA, Digital Cash. Di sini kami melakukan payment gateway services kepada para pelanggan-pelanggan kami. Jadi kita punya satu-satunya perusahaan di Indonesia yang punya solusi end-to-end dari awal mobil beroperasi sampai mengumpulkan uang dari pelanggannya. Selanjutnya, ini adalah Tamaro. Tamaro merupakan ticketing and automated fare collection management for commuters. Tamaro adalah sistem pengumpulan tarif berbasis tiket. Jadi ini sistem yang kita bawakan, kita bekerjasama dengan prinsipal kita dari Switzerland untuk membuat integrasi dari multimoda yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Karena seperti kita ketahui saat ini untuk yang namanya aplikasi di Indonesia ini banyak banget ya. Kalau misalnya naik LRT punya aplikasi sendiri, naik Jaklingko punya aplikasi sendiri, busway punya aplikasi sendiri. Nah, sistem yang kita bangun ini membuat yang namanya para pelanggan mampu mengintegrasikan layanannya ke dalam satu single solution. Selanjutnya, kita punya software as a service sebagai kita punya pendapatan untuk software, karena setiap hardware yang pasang menggunakan software dari kami, sehingga kami mampu menghasilkan pendapatan dari bulanan atas software yang kita charge ke mereka. Untuk smart infrastructure teknologi, baru-baru ini kami melakukan pemasangan ITCS di Solo yang disebut Intelligent Traffic. Kita juga melakukan penjualan road surface scanning, ya. Ini sistem yang dibawakan oleh kami menggunakan teknologi LiDAR untuk men-scan kualitas dari jalan. Selama ini para Dinas Bina Marga atau PUPR biasanya mereka itu pada saat melakukan perawatan kendaraan itu berdasarkan pengawasan secara manual. Teknologi kami melakukan pemasangan kamera di atas kendaraan yang berjalan secara terus-menerus, sehingga mampu men-scan kualitas dari jalan dan pada akhirnya memberikan kemampuan bagi pemangku kepentingan untuk bisa melakukan perbaikan secara akurat, ya. Kita juga punya smart PGO controller, lampu jalan, dan juga smart public facility monitoring system. Baru-baru ini kami memenangkan juga lelang untuk pengadaan smart PGO di Gelora Bung Karno di di SCBD untuk melakukan pengawasan jembatan penyeberangan orang menggunakan kamera kami. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa pencapaian kami yang kami lakukan di tahun ini sejak kami sebelum dan sejak melakukan IPO. Kita aktif melakukan dan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan baik di G20 kemarin maupun di Dinas Perhubungan baik di dalam maupun di luar negeri. Bisa dilihat di sini kami bekerjasama dengan begitu banyak partner yang tentunya semuanya menunjang kemampuan perusahaan untuk bisa memberikan solusi terbaik di dalam melakukan bisnis dan aktivitasnya. Selanjutnya, baik, kita membentang layanan kita dari Aceh sampai Sorong, artinya sudah ada di 12 kota. Sejarahnya dari 2011, 2019 sampai sekarang kita cukup panjang ya. Ya, saya sendiri udah banyak sekali kita melakukan hal-hal yang sifatnya terobosan inovatif yang kita rasakan mampu meningkatkan yang namanya awareness masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Selanjutnya, ini adalah media coverage. Kami menjalin kerjasama dengan beberapa pihak tentunya yang merupakan operator bus listrik, baik karoseri maupun perusahaan yang melakukan produksi kendaraan. Udah, oke, lanjut. Ini sama ya kan, Smart City. Ini adalah media coverage dari PT TKDN yang melakukan uji coba 5 sistem fitur lalu lintas cerdas berbasis AI di Solo. Kita juga mengembangkan sistem manajemen armada berbasis account based ticketing dan melaporkan perkembangan yang kita lakukan kepada Wali Kota Solo. Selanjutnya, nah untuk finansial ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mungkin kalau Pan bisa jelaskan dari intinya dari sejak kita IPO sampai sekarang pertumbuhan kita itu mencapai 120% year on year.
Kalau di tahun lalu penjualan kita di bulan September baru mencapai 63 miliar, per September tahun ini sudah mencapai 145 miliar. Semua ini didukung dengan waktu kita IPO kita punya dana yang cukup untuk mengembangkan dan melakukan ekspansi kepada ke pihak-pihak yang selama ini belum bisa kita lakukan. Hal yang sama terjadi di net income. Net income kita tumbuh hampir double dari 9 miliar menjadi 18 miliar di September 2023. Next. Ya, ini total aset, total liability, dan total equity. Kita nggak punya utang yang signifikan. Sebenarnya utang kita itu naiknya cuma dari 20M ke 44M. Itu pun berkaitan dengan pembelian aset sebenarnya. Pada saat pertama, total equity kita itu naik sangat signifikan dikarenakan kesuksesan kami menyelenggarakan penawaran umum kepada masyarakat di bulan Maret 2023. Mungkin itu dari kami, Pak Lukman. Nah, untuk stock price bisa dilihat ya, harga saya rasa cukup stabil dari bulan Maret sampai sekarang. Setelah dari IPO kita udah naik hampir 30% lebih. Saya rasa itu merupakan hal yang baik, mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja kita selama ini di perseroan. Baik, demikian Pak Lukman, mungkin silakan kalau ada Q&A ya kan, saya open untuk tanya jawab kalau ada. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak David atas presentasinya, cukup menarik sekali ya untuk PT TKDN ini, atau dengan Tickletron ya. Dia inovasinya untuk membangun smart city di Indonesia ini ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu Pak dari saya ya. Jadi ini kan untuk profitabilitasnya tadi cukup menarik ya. Jadi mungkin kita dari laporan keuangannya dulu ya. Apa strateginya sih Pak David untuk yang dilakukan Tron ini untuk bisa mencapai profitabilitas yang cukup pertumbuhan profitabilitas yang cukup tinggi tadi kayak gitu. Baik, kalau dilihat di tahun lalu waktu kita IPO kita baru punya 4 lini revenue kita ya kan, yang dari hardware, software, BPO sama payment. Nah, di tahun ini ya kan kita berhasil meluncurkan satu lini layanan baru yang namanya Smart Infrastructure Technology. Ya kan? Jadi sebenarnya ada strategi diversifikasi, tapi dalam konteks ya masih dalam lingkup yang sesama dengan saat kita di awal kita fokus pada smart city enabler. Nah, itu salah satu strategi yang kita lakukan karena ceruk pasar yang kita bawakan ini memang belum banyak diminati oleh pemain-pemain yang lain karena tingginya barrier untuk memasuki industri ini. Untuk bisa masuk ke industri ini kita perlu pemahaman yang menyeluruh terhadap industri transportasi dan turunannya. Nah, dari situ kita melakukan beberapa langkah strategis untuk menguatkan produk positioning kita. Di awal kita punya produk yang namanya TKDN Advanced Mobility, itu terus kita kembangkan ke beberapa customer base kita. Pada tahun ini kami selain 12 kota ya kan yang kita sudah miliki dari tahun lalu, tahun ini kita mulai buka di Aceh dan di Sulawesi. Jadi kita terus mengembangkan layanan kita ke kota-kota lain. Selain itu untuk membuka positioning kita di market, kita juga mengenalkan produk baru yang bernama Tron Vision yang tadi sudah kita sampaikan untuk mengcover market B2C. Sehingga pada saat ini kita lagi memperbesar pangsa pasar kita, mengingat dari studi yang kita lakukan sampai hari ini, jumlah kendaraan di Indonesia itu masih sangat banyak ya, itu terutama yang untuk bus itu ada 1,4 juta atau 245.000, sedangkan yang namanya logistik ada 5,5 juta, dan mereka semua itu market yang belum disasar ya kan, atau mengerti akan pentingnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan aspek keselamatan. Jadi ada berapa hal yang kita lakukan. Satu, bicara diversifikasi. Kedua, kita juga bicara ekspansi. Dan yang terakhir, kami juga melakukan market education, bekerja sama dengan beberapa pihak, baik regulator maupun pihak asuransi. Demikian. Oke, jadi emang ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Tadi ada ekspansi juga salah satunya, ada diversifikasi ya Pak David. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya kan, sekarang kalau mobil-mobil high end seperti itu kan udah ada self driving kayak gitu. Nah itu kan apa langkah yang dilakukan untuk TKDN untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan teknologi, karena kan
ini teknologi base banget sih untuk TKDN ini karena kan IoT things dan sebagainya karena TKDN tuh bergerak di dalam bidang itulah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk beradaptasi dengan tren perubahan pasar? Silakan Pak David. Iya, sampai hari ini saya aktif ya kan melakukan kerjasama dengan beberapa prinsipal, bahkan kemarin juga baru balik dari luar negeri. Kita melihat sendiri penerapan ITS atau Intelligent Transport System ya kan atau Smart City di kota-kota lain di seluruh dunia itu sangat pesat dan masif. Semua ini didorong karena kesadaran bahwa yang namanya berkendara itu harus aman dan nyaman pastinya. Nah, faktor keamanan yang kita bawakan ini tentunya sangat penting dan tidak bisa dilakukan oleh eh, satu pihak. Nah, hal yang kita lakukan berkaitan dengan perubahan tren pasar dan teknologi adalah kita terus bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal yang memiliki teknologi-teknologi terbaru untuk kita bawakan dan kita terapkan di Indonesia. Karena memang apa yang muncul di luar negeri itu biasa di Indonesia itu bisa masuk terus dalam tempo 3 tahun biasanya. Nah, spesifik berkaitan dengan autonomous vehicle atau driverless technology untuk mobil, itu kita sudah lihat sendiri dan kita berencana untuk membawakan teknologi ini sendiri di Indonesia dalam mungkin di tahun depan ya, sebaiknya di tahun depan. Karena ada beberapa persiapan yang kita lakukan. Karena pada saat kita melakukan driverless autonomous vehicle, kita nggak bisa hanya bawa mobilnya aja masuk di Indonesia, tapi kita juga harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Hal itu yang sudah kami lakukan saat ini. Kami percaya bahwa yang namanya autonomous vehicle ini tidak bisa dihindarkan karena kita kan sekarang lagi masuk ke era yang namanya electric vehicle. Tinggal tunggu waktu yang namanya autonomous vehicle ini akan masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk shuttle atau mungkin dalam bentuk kendaraan umum lainnya seperti taksi. Nah, kita siap untuk mendukung di sana pada saat itu terjadi. Teknologi-teknologi yang kita miliki inilah yang akan sangat berperan dan saya rasa itu pasti akan sangat berkorelasi secara positif ya kan terhadap pendapatan dan pencapaian perusahaan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Oke, tadi berhubungan dengan ini ya, dengan electric vehicle kan biasanya kan ada regulasi juga dari pemerintah seperti itu ya. Karena kan sebenarnya untuk autonomous vehicle kan belum full operasi juga di Indonesia ya. Nah, untuk berkaitan dengan regulasi Pak David, apakah ada ini yang mempengaruhi lah untuk kinerja bisnis dari PT TKID ini secara spesifik seperti itu? Ya, dari sampai hari ini kita justru mempunyai dampak positif dari peraturan-peraturan yang ada. Peraturan mengenai keselamatan itu cukup lengkap. Dari awal dari penggunaan GPS, penggunaan IoT, ya kan untuk mendukung keselamatan. Ada peraturan-peraturan dari Kementerian Perhubungan khususnya ya, yang memang mensyaratkan dan merekomendasikan penggunaan teknologi-teknologi ini untuk mendukung keselamatan. Baik dalam memonitor overdimensi overloading, baik dalam memonitor e-tilang, semua itu sebenarnya ada peraturannya. Indonesia nggak kekurangan peraturan-peraturan tersebut. Yang susah itu memang implementasinya. Nah, posisi kita saat ini adalah membantu melakukan sosialisasi, ya kan, membantu melakukan implementasi secara independen maupun dengan bantuan tangan pemerintah di kota-kota yang punya kesadaran tinggi seperti Surabaya, mungkin dan juga kota-kota Medan, ya kan, atau kota-kota besar pada intinya melakukan implementasi ini. Jadi itu sedang terjadi saat ini dan saya rasa pengaruh peraturan di kita itu sebenarnya dampaknya justru sangat positif. Ya kan, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya aspek keselamatan ini karena cepat atau lambat itu harus terjadi. Kita mau naik angkutan umum yang aman, ya kan? Nyaman mungkin bisa dibahas, versi orang beda-beda, tapi keamanan itu sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Nah, regulasi-regulasi yang ada saat ini selalu mendukung yang namanya keamanan menggunakan transportasi umum. Jadi kita akan terus memonitor perkembangan dari peraturan tadi, tapi sampai saat ini semua peraturan yang ada, kalau saya nanti bisa sebutkan satu persatu itu semuanya mendukung pengembangan atau penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Oke, jadi emang cukup suportif juga ya dari pemerintah. Mungkin selanjutnya yang kita tahu kan untuk TKDN ini kan ada beberapa servis tadi ya. Nah ini untuk servisnya apakah hanya di dalam negeri aja, apakah ada di global saat ini Pak David? Apakah belum, misalkan kalau belum ada di global atau di luar negeri, apakah ada rencana untuk ekspansi keluar? Iya, kita kalau lihat di keterbukaan informasi tahun ini udah setup satu trading company di Singapura yang merupakan subsidiary langsung yang dari PT TKDN, namanya Olincom. Itu is a trading company di Singapura. Nah, kita memang tahun depan berencana untuk melakukan ekspansi ke Afrika.
Kenapa kita ke Afrika? Ya kan karena di situ Afrika Timur khususnya, di situ masih ada peluang yang besar untuk kita masuk menggunakan teknologi yang kita miliki untuk meningkatkan pengawasan dari kendaraan-kendaraan logistik yang ada di sana. Satu, kita juga tahun depan ada partner kita dari Bangladesh, ya kan, yang memang meminta kita untuk membawakan solusi di penumpang, bus penumpang, ya kan, seperti yang kita bawakan saat ini di Indonesia, untuk dibawakan di Bangladesh. Bangladesh itu masih dalam tahap menata public transportnya. Mereka belum punya Transjakarta, mereka belum punya public transport yang memadai. Nah, di negara-negara seperti itulah kita masuk, ya kan, mau Myanmar, Bangladesh, Kamboja, ya kan, itu adalah negara-negara di mana mereka sedang butuh-butuhnya, atau saya bilang sedang haus-hausnya kan penerapan-penerapan teknologi-teknologi yang berbasis keselamatan yang kita miliki ini. Jadi yes, kita punya rencana ke arah pengembangan regional maupun global, dan tapi tentunya kita akan memilih daerah-daerah yang memang kemampuannya itu secara ekonomi itu mungkin masih di bawah Indonesia. Karena kalau kayak di Singapura, di Malaysia, mereka lebih advance dari kita. Buat kita masuk ke situ sepertinya nggak terlalu menarik karena udah ada pemain-pemain yang cukup besar di sana. Tapi kalau misalnya ke negara-negara seperti Kamboja, mungkin seperti Myanmar, Bangladesh, Afrika Timur, di situ kita bisa jadi market leader. Oke, mungkin kita mungkin udah sampai penghujung acara nih Pak David. Mungkin sebelum kita tutup, saya coba untuk review technical analysis dari Tron ya. Jadi kan kita Ya. udah bicara fundamental tadi ya. Jadi udah bicara bekerja bisnisnya Tron tuh bagaimana seperti itu. Dan mungkin ini secara teknikal ya untuk PT untuk Tron ini cukup menarik juga ya karena dia kemarin sedang menguji supportnya yaitu di area 232. Jadi dapat antisipasi nanti untuk Tron untuk dia rebound ya, maka kita kasih rating spekulatif buy untuk Tron karena dia dapat antisipasi nanti jika mantul dari supportnya di 232. Jadi resisten terdekat selanjutnya kita ada potensi menuju ke 320 untuk Tron. Oke, untuk Tron untuk indikator stokastiknya juga mendukung ya, kemarin mengalami golden cross seperti itu. Mungkin itu sekilas dari technical review dari Tron ya. Jadi dapat antisipasi nanti jika rebound dari supportnya yaitu di 232. Oke, mungkin jika nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa akhir ya. Kita udah di ujung pengacara, ujung acara. Mungkin kita sebelum itu kita bisa melakukan sesi foto terlebih dahulu kayak gitu. Mungkin kita mulai dari slide pertama ya. Mungkin teman-teman bisa buka videonya atau buka kameranya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa countdown 3, 2, 1. Next kita ke yang slide kedua. Kita bisa langsung countdown 3, 2, 1. Ya mungkin saya Lukman mengucapkan terima kasih untuk tim TKDN maupun pemangku kepentingan yang lainnya dari nasabah maupun dari tim sales dari Reliance Sekuritas ataupun dari Malaysia sendiri atas sebagai investment konsultan kami ya. Ya. Terima kasih semuanya udah join. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah diutarakan Pak David tadi dan cukup menarik juga untuk Tron ini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Yuk, terima kasih Pak David, terima kasih tim TKDN.